Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkesempatan kembali untuk mengambil pelajaran dan faidah dalam kitab Tauhid, masih dalam bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, menyeru dan berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang terakhir dalam bab ini sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahl ibni Sa'ad Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan ketika di hari Khaybar, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan bendera perang ini besok kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan membukakan kemenangan melalui tangannya. Nah, ini dari ucapan Rasulullah SAW. Fabatan nas yadukuna lailatahum. Maka manusia pun di malam hari mereka membicarakan tentang ayyuhum yu'taha, kepada siapa mereka akan diberikan. Falamma asbahu, ketika di waktu pagi, godau ala Rasulullah SAW, mereka bersegera datang kepada Rasulullah SAW. Kulluhum yarju an yu'taha, semuanya mengharapkan untuk diberikan bendera tersebut. Akhwati fillah, di sini bukan karena memang menginginkan kekuasaan, menginginkan kepemimpinan, bukan. Tapi sifat yang agung yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana Allah mencintainya dan Rasulnya mencintainya, dan juga mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sesuatu yang luar biasa, sehingga mereka sangat berharap agar mendapatkan bendera tersebut, sehingga datang berpagi-pagi kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasul mengatakan, Aina Ali ibn Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian dijawab, huwa yashtaki ainai, dia sakit matanya. Farsalu ilaihi fa'utiya bihi, kemudian diutuslah orang, dibawalah Ali menghadap Rasulullah SAW. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu, kemudian diludahi matanya, dan saat itu pula sembuh setelah didoakan oleh Rasulullah SAW. Fabaro'a ka'allam yakun bihi wajah, maka sembuh seolah-olah tidak pernah ada sakit padanya. Fa'atahu rayah, kemudian Allah berikan, kemudian Rasulullah SAW berikan kepadanya bendera. Waqala, kemudian Rasul berpesan, unfud ala rislik, berjalanlah dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau sampai ke halaman benteng mereka. Sumad muhum ilal Islam, kemudian seru mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, kemudian kabarkan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka berupa hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik daripada unta merah, harta yang paling berharga saat itu. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini menunjukkan ada hubungan yang sangat erat antara makna hadis ini dengan judul bab kita, di mana di sini dijelaskan tentang masyru'iyati dakwah, disyariatkan dakwah kepada Islam. Dan Islam adalah tidak lain makna syahadat la ilaha illallah. Tentang makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan juga di sini menunjukkan tentang keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana keutamaannya luar biasa. Allah berikan hidayah kepada seseorang karena sebab dakwahnya seseorang, maka ini menjadikan dia memiliki pahala bagaikan humrun na'am, yang melebihi berharganya seperti harta berharga yang paling berharga saat itu, yaitu unta yang merah sekalipun. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini. Di antaranya menunjukkan keutamaan Ali ibn Abi Thalib yang disebutkan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan juga Allah mencintainya,
dan Rasulullah pun mencintainya. Ini menunjukkan ikhwati fillah bahwasanya menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan mahabbah yang berbeda dengan mahabbah makhluknya. Yaliku bi jalalihi wa 'azamati, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Menunjukkan pula kepada kita bahwasanya sahabat begitu bersemangat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, untuk beramal soleh, sehingga mereka bersegera datang kepada Rasulullah SAW. Juga menjelaskan kepada kita bagaimana adab ketika berperang, berjalan dengan tenang sampai ke benteng mereka, kemudian tadarruj untuk menyeru mereka, seru kepada Islam, kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian setelah itu menyeru kepada kewajiban-kewajiban setelahnya. Juga ikhwati fillah, ini menunjukkan kepada kita sekalian tentang keutamaan dakwah yang tadi telah kita sebutkan, di mana Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena sebab seorang muslim, maka dia mendapatkan pahala yang melebihi, sangat berharga, melebihi unta merah yang tadi disebutkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pun terdapat pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW memiliki tanda-tanda kenabian dalam hadis ini, yang bisa kita saksikan, di mana beliau SAW menyebutkan besok akan diberikan kepada seseorang dan Allah akan memberikan kemenangan kepadanya, tidak mungkin diucapkan kecuali oleh seorang nabi. Demikian pula beliau meludahi mata Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit, kemudian sembuh. Allah berikan kesembuhan kepada Ali bin Abi Thalib melalui doanya Rasulullah SAW. Ini pun menunjukkan tentang bagaimana tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Di sini pun ikhwati fillah, beriman kepada qada dan qadar Allah tidaklah menimpakan sesuatu kebaikan walaupun dengan usaha yang luar biasa kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat datang berpagi-pagi, ternyata bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib yang tidak datang berpagi-pagi saat itu karena terlambat dengan sakit di matanya. Maka ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ikhwati fillah, tidak cukup kita menyebut diri Islam, tetapi mesti ma'rifati wajibatihi, mengenal kewajiban-kewajiban setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa berjalan di atasnya dan menyeru kebaikan kepada sesama kita. Barakallahu fikum.